Pasar komoditas di awal tahun 2026 ini, wah bener-bener kacau. Nah, berdasarkan laporan dari Panmure Liberum, yuk kita coba urai bareng-bareng kekacauan ini. Kita cari tahu apa sih yang sebenarnya jadi penggerak utama di pasar. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bedah 5 peristiwa besar, mulai dari awal tahun yang penuh gejolak, terus ada potensi mega deal di sektor tambang, gelombang kejutan makroekonomi, adu kuat antar negara, sampai yang terakhir, ada biaya karbon baru yang bisa mengubah semua aturan main. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, awal yang penuh gejolak. Coba deh bayangin, pas kebanyakan dari kita mungkin lagi nikmatin sisa-sisa liburan, pasar komoditas malah dihantam sama serangkaian berita besar yang datangnya keroyokan. Laporan ini bahkan bilang gini, dunia komoditas mengalami awal yang luar biasa penuh gejolak di tahun 2026. Nah, tugas kita hari ini adalah memisahkan mana sih sinyal yang benar-benar penting dan mana yang cuma berisik aja. Lihat aja deh daftar ini, gila kan? Dari pembicaraan mega merger raksasa, penangkapan pemimpin negara, blokade perdagangan, sampai pajak karbon baru, semuanya kayak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, sekarang kita fokus ke berita utama yang pertama, yaitu potensi mega deal di sektor pertambangan. Kita lagi ngomongin kemungkinan dua raksasa industri, Rio Tinto dan Glencore mau gabung. Angkanya ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. 260 miliar dolar. Saya ulangi ya, 260 miliar dolar. Kalau kesepakatan ini jadi, kita bakal lihat lahirnya perusahaan tambang terbesar di dunia. Titik. Nah, slide ini nunjukin betapa dominannya mereka nanti. Gabungan ini bakal jadi pemain nomor 1 di dunia untuk biji besi, batu bara metalurgi, seng, dan timbal. Ini bukan cuma mengubah peta kekuatan, ini bisa jadi mendefinisikan ulang seluruh industrinya. Terus, apa bedanya sama percobaan-percobaan sebelumnya? Nah, kali ini CEO baru Rio Tinto kelihatannya lebih terbuka dan harga tembaga lagi tinggi-tingginya. Tapi, masalah lama kayak bisnis batubara Glencore itu masih jadi ganjalan. Waktu mereka nggak banyak, Rio Tinto cuma punya waktu sampai 5 Februari buat kasih keputusan. Lanjut ya, sekarang kita bahas sebuah kejutan geopolitik yang mengguncang pasar. Tapi di sini ada teka-teki yang menarik banget. Ini kelihatannya soal minyak, tapi ternyata bukan sama sekali. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya, yang bikin bingung. Venezuela itu kan negara produsen minyak, tapi kok yang harganya malah melonjak tajam itu harga logam. Harganya naik antara 4–12%. Apa coba hubungannya? Jawabannya ada di konsep yang namanya penggerak makro. Gampangnya gini deh, bayangin ini kayak arus laut yang kuat banget. Nggak peduli perahu Anda besar atau kecil, kalau arusnya kenceng ke satu arah, ya semua perahu bakal ikut ke arah yang sama. Dan inilah dia penggerak sebenarnya. Pasar itu mengantisipasi dolar AS bakal melemah. Kejadian di Venezuela itu cuma jadi pemicunya aja. Arus yang sesungguhnya adalah ekspektasi suku bunga AS yang bakal turun, yang bikin semua komoditas jadi lebih menarik. Jadi, ini bukan soal minyak, ini soal dolar. Oke, dari urusan makro global, sekarang kita turun sedikit ke level adu kuasa antar negara. Kita bakal lihat gimana Tiongkok dan Indonesia pakai kekuatan mereka buat mempengaruhi pasar komoditas global. Tiongkok ini contoh yang sempurna. Mereka itu meminum sepertiga dari seluruh perak yang ada di dunia. Jadi dengan membatasi ekspor, mereka itu sebenarnya lagi mengamankan pasokan murah buat industri panel surya dan elektronik mereka yang raksasa. Cerdas. Sekarang kita lihat negara kita sendiri. Indonesia. Kita ini pemain dominan banget di pasar batu bara thermal. Kita menyuplai 43% dari total perdagangan global. Jadi, waktu kita umumkan rencana pangkas produksi sampai 25%, ini harusnya jadi guncangan super besar buat pasar energi dunia. Tapi, ada yang aneh kan? Dengan pengumuman sebesar ini, kok pasar kayaknya adem ayem aja? Kenapa para analis kelihatannya skeptis dan nggak langsung panik? Ternyata jawabannya adalah sejarah. Pasar itu skeptis karena Indonesia pernah batalin kebijakan serupa di tahun 2025 pas pembeli terbesarnya, Tiongkok, menekan balik. Jadi ini kayak permainan tarik ulur strategis. Nah, logika yang sama juga berlaku buat rencana pemangkasan nikel kita. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Kita akan bahas soal biaya karbon baru dari Eropa. Anggap aja ini kekuatan eksternal baru yang mengubah total aturan main buat semua produsen komoditas di seluruh dunia. Kebijakan baru ini namanya CBAM. Sederhananya gini, kalau sebuah perusahaan di luar Eropa mau jual baja atau aluminium ke Eropa, sekarang mereka wajib bayar pajak untuk emisi karbon yang mereka hasilkan. Tujuannya? Biar persaingannya adil katanya.
Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Di tengah dunia yang penuh kejutan makro, adu kuat antar negara, dan aturan karbon yang baru, apakah analisis pasar yang tradisional yang cuma lihat penawaran dan permintaan itu masih relevan? Nah, itulah pertanyaan yang sepertinya akan terus membentuk pasar di masa depan.